Halo teman-teman, kembali lagi di channel Pemain Mobil 18. Hari ini adalah hari yang spesial. Kita akan bahas tentang perbedaan 406, D9 dan D8. Kebetulan kita dapat pinjaman dari teman kita, Dr. Marki. Terima kasih pinjaman 406 D9 yang luar biasa ini. Nah, kita akan bahas lebih lengkap lagi dan lebih detail lagi antara perbedaan D9 dan D8 hanya di channel Pemain Mobil 18. Oke, sebelum kita bahas perbedaannya, gue akan jelasin beberapa tipe 406 dari D8. Jadi D8 itu keluar dari tahun 96 dan dia mempunyai dua tipe ya guys. Yang pertama ada tipe ST dan yang kedua ada tipe lemang. Kebetulan unit ini adalah tipe lemang, jadi bedanya apa ST sama lemang? Yaitu perbedaannya ada di segi interior, yaitu kalau ST pakai bahan pabrik, kalau lemang pakai kulit. Lalu fitur dan juga aksesorisnya jauh lebih lengkap yang lemang, sedangkan yang ST itu tidak ada handrestnya, kalau lemang ada. Lalu ada detail-detail beberapa yang berbeda, yaitu kalau lemang itu dia head unitnya sudah pakai CD changer, kalau yang ST belum pakai CD changer. Nah, untuk D9 406 ini juga keluar dua tipe, yaitu keluar tipe ST dan juga keluar tipe limited. Apa bedanya? Jadi dari tahun 2000 sampai 2005 tipe ST itu hampir sama dengan ST yang di D8, yaitu joknya juga fabric, terus head unitnya juga beda. Kalau ST itu pakai Philips, kalau lemang itu pakai bukan lemang, tapi kalau limited itu pakai Clarion, sedangkan jok kulitnya juga berada di tipe limited. Jadi ada beberapa tipe-tipe perbedaan dan hanya ada dua, yaitu ST lemang dan ST limited. So, ini adalah unit lemang dan ini adalah unit limited. Kita akan bahas lebih detail tentang perbedaan D8 dan D9. Pertama, kita akan bahas tentang 406 D8 yang ada di samping saya. Kebetulan teman-teman mungkin sebagian udah pada tahu tentang mobil ini. Nah, oke, kita bahas langsung masuk lebih dalam. Pertama D8 dan D9 secara face dari segi eksterior, yaitu perbedaannya ada di kap mesin, headlamp, bumper, dan fog lamp. Kalau D9 kap mesinnya lebih membulat, lalu lampu headlampnya lebih panjang, grillnya juga berbeda, bumpernya juga berbeda, dan fog lampnya juga beda. Jadi benar-benar face up di D9. Sedangkan di D8 lampunya masih lampu zaman dulu, yaitu menggunakan teknologi reflektor di Mica. Kalau di sini sudah kristal D9-nya. So, D9 adalah pembaruan dari D8, jadi otomatis D9 ini lebih modern secara tampilan. Tapi D8 secara 90s dia dapat banget secara bentuk bumpernya gue lebih suka, dan juga bentuk fog lampnya yang lebih sporty. Kita akan bahas mesinnya. Mesinnya sama, menggunakan S10 dengan tipe yang sama, J4R juga. J4. Tapi ada beberapa detail perbedaan. Kedua mobil ini adalah otomatis, tapi menggunakan otomatis yang berbeda. Mesinnya memang secara visual sama, X10 dan X10, tapi secara detail X10 di D8 kompresinya jauh lebih rendah, sedangkan di D9 kompresinya jauh lebih tinggi. Perbedaannya ada pada bentuk pistonnya. Maka dari itu teman-teman kalau pakai D9 otomatis harus memperhatikan BBM-nya. Kalau D8 isi pertalite masih oke-oke aja, nggak ada masalah. Lalu untuk tipe matic-nya
D8 menggunakan 4 HP20 dan D9 menggunakan tipe AL4. Jadi hati-hati, perbedaannya salah satunya oli yang digunakan juga berbeda. Di D8 maticnya jauh lebih tahan banting dan olinya murah, bahkan mudah ditemukan. Kalian boleh pakai tipe oli apa aja asal spesifikasinya memang untuk bat HP20. Contohnya bisa pakai Dextron 3 atau Dextron 4. Atau kalau mau lebih oke lagi sesuai standar pabriknya menggunakan SOLT7. Sedangkan di AL4 ini lebih tricky. Olinya harus spesifik dan tidak bisa sembarangan. Perawatannya juga lebih advance. Secara kelistrikan memang hampir mirip sama, cuman di D9 jauh lebih canggih karena dia udah pakai BSI, Body System Interface. Lalu beberapa detail perbedaan, yaitu di sistem ABS-nya juga berbeda. Tuh, jadi lebih worth it mana, D8 atau D9 itu selera kalian. Karena kedua mobil ini punya tingkat kesulitan dan kemudahan masing-masing. Tapi untuk masalah kenyamanan, gue lebih pilih D9. Untuk masalah daily use, D9 lebih reliable daripada D8 karena D8 ini mesinnya jauh lebih boros daripada D9. Nah, lalu apalagi detail perbedaannya yaitu ada pada sektor kaki-kaki. Oke, ini udah diganti kaki-kakinya dan velgnya juga udah diganti. Harusnya dia pakai Opale ring 15 dan juga ini udah diceperin. Tapi nggak masalah, kita akan bahas detailnya. Secara detail, kaki-kaki di depan D8 dan D9 itu berbeda. D8 lebih banyak kemiripan dengan 405, sedangkan D9 sudah pure dia 406. Jadi tidak ada persamaannya sama sekali. Bedanya ada di ball joint, tie rod, long tie rod, link stabil, dan power steering. Jadi totali hampir 90% itu beda dengan D9. Jadi teman-teman harus hati-hati kalau mau ganti spare part, harus dihafal ya D8 atau D9 karena semua total itu beda banget, walaupun kelihatan sama tapi jauh berbeda. Nah, secara kenyamanan bagaimana? Jelas kenyamanan ada di D9 karena benar-benar risetnya emang diperuntukkan untuk D9. Kalau di D8 dia masih agak bau-bau 405. Tapi untuk masalah perawatan, kaki-kaki jauh lebih murah. Enggak sih, sama-sama aja. Ada beberapa part D8 yang mahal. Ada beberapa part D9 yang murah. Jadi plus minusnya hampir sama lah, mirip-mirip. Oke, untuk velgnya sendiri ini udah diganti dan di D8 juga udah diganti, tapi originalnya D9 menggunakan velg ring 15 dengan side name Corel, sedangkan untuk di D8 dia menggunakan ring 15 juga dengan side name Opale. Oke, body mod di D9 ada list chrome-nya full, muter satu body ada list chrome-nya, sedangkan di D8 itu benar-benar polos hitam. Jadi tidak ada aura chrome-chroman di sekitaran semua bodinya, yaitu yang ada chrome-nya hanya di logo Peugeot-nya saja. Sedangkan di D9 jauh lebih ada chrome-nya, jadi ada detail-detail chrome-nya. Jadi lebih banyak match chrome yang mungkin pada saat itu tahun-tahun 2000-an awal memang chrome itu mulai banyak nempel di beberapa mobil. Untuk bagian belakang di si D8 ini lampunya lebih kecil, terus bagasinya juga beda, dia lebih celong ke dalam, bentuk bumper beda, dan juga list bodinya berbeda. Sedangkan untuk spoilernya ini adalah tambahan, wiper belakangnya adalah tambahan, jadi originalnya tidak ada. Secara tampilan untuk bagian belakang D8 lebih unik, ciri khas 90s. Oke, kita lihat yang D9. Sekarang kita lihat yang D9. D9 itu bentuk bagasinya lebih membulat. Lampunya ada splitternya di sini untuk lampu belakangnya, dan juga bentuk bumper dan list bodinya pun berbeda. Kalau D9 itu ciri khasnya adalah list bodinya ada garis chrome-nya seperti ini. Lebih modern dan lebih spesius. Kelihatan mobilnya jauh lebih besar dengan
bentuk yang cembung seperti ini, padahal dimensi dan ukurannya sama. Tapi apakah bisa di-upgrade dari D8 ke D9? Bisa. Hanya memerlukan beberapa penyesuaian dudukan dan dimensi. Oke, ini adalah interior D8. Setirnya sudah diganti, harusnya bukan ini. Dan ada yang unik di D8, klaksonnya bukan di atas, tapi ada di sebelah sini. Jadi ada tombol rahasia klakson berada di sebelah kiri. Secara visual dashboardnya benar-benar sama, match dengan D9, tapi ada beberapa detail perbedaan, yaitu di tombol power window-nya. Tombol power window D8 seperti ini ya, floating, dia modelnya float. Lalu door trimnya juga belum ada wood panel. Wood panelnya hanya ada di sini. Sedangkan untuk joknya sendiri juga ada sedikit perbedaan di motif jahitannya. Untuk jahitan D8 dia membulat begitu, jadi menopang paha dengan baut. Lalu ada detail lagi, kita masuk ke dalam. Oke, secara fascia instrumen di D8 ini belum ada apa-apa, jadi semuanya masih benar-benar tombol fisik. Belum ada instrumen-instrumen monitor yang lain. Ini tambahan, aslinya di sini hanya cuma selaci aja. Dan di sini juga harusnya ini adalah jam, tapi udah kita ganti jadi voltmeter. Head unitnya juga sudah diganti, aslinya dia menggunakan Clarion. Jadi tidak ada perbedaan signifikan kalau secara tampilan, tapi ada detail-detail perbedaan yang lumayan tinggi. Dan juga bagian speedometernya, coba kita lihat speedometer. Nah, ini tampilan speedometer D8. Ada sedikit perbedaan dengan D9. Kalau D8 itu mileage-nya ada di sebelah kanan, sedangkan nanti D9 ada di tengah. Terus automaticnya juga ada di tengah kalau D8. Oke, kita menuju ke D9. Nah, ini adalah tampilan interior D9. Jadi tadi yang sudah saya bilang, ada perbedaan di tombol power window-nya di sebelah sini. Terus ini ada wood panel, dan juga ini ada motif kulit yang dijahit. Ciri khas D9 Limited adalah banyak material kulit, jadi benar-benar luxurious. Lalu di bagian stepnya ada stiker tulisan Peugeot berwarna silver. Kalau D8 itu nggak ada, cuman emboss, tapi tetap satu warna hitam seperti ini. Tapi kalau ini ada stiker vinil ya, vinil berlapis piu, jadi lebih face up. Nah, secara tampilan yang lain sama, speaker juga berada di sini, bentuk pocket juga sama seperti ini. Jadi ada detail perbedaan yang lebih modern. Kita masuk ke dalam. Oke, ini adalah tampilan face dari D9, jauh lebih modern teman-teman, banyak layar. Perbedaannya dengan D8 adalah dia tidak ada MID dan tidak climate control, dan juga ini head unitnya Clarion. Jadi benar-benar mobil ini face up-nya lumayan banyak dan lumayan advance. Perbedaan ini jadi kelihatan banget lebih modern mobilnya, lebih luxurious, dan juga memang tampilan tahun 2000-an itu seperti ini. Jadi dual tone warna hitam dan abu-abu, lebih seragam. Terus perbedaannya juga di speedometer. Kita lihat, cek di sini speedometernya. Ya. Ini dia speedometer D9 ya, teman-teman. Jadi jarumnya juga beda, font angkanya sudah berbeda. Terus di sini mileage-nya di tengah, terus dia udah pindah ke bawah juga untuk indikator matic. Di sini hanya logo.
dan juga posisi bensinnya jauh lebih kecil. Terus di sini ada hazard. Kalau di sana tadi harusnya jam. Ini dia head unitnya by Clarion. Ya. Jadi kalau yang ST dia pakai Philips, kalau yang limited dia pakai Clarion. Itu perbedaannya. Nah, tampilan Swiftmatic-nya tetap sama. Terus ada tombol Sport Snow juga sama. Di bagian jok ini handrest-nya ada nempel di jok. Jadi kalau misalkan handrest kita lipat ke belakang, ini jauh lebih space-nya jauh lebih lebar, kelihatannya lebih enak dibandingkan di D8. Dia handrest-nya paten hanya di sini, jadi tidak bisa digeser-geser seperti D9. Tapi secara bentuk jok D9 ini jahitannya agak beda dengan D8 yang tadi kita jelasin. Ini jahitannya secara horizontal seperti ini, jadi tidak membulat. Otomatis kalau duduk di jok D8 D9 saya lebih nyaman di D8 karena dia benar-benar joknya menopang dengan sempurna. Oh ya, klakson D9 sudah berada di sini, jadi udah seperti mobil normal lainnya, klaksonnya udah pindah ke atas. Nah, D9 juga sudah ada cruise control, teman-teman. Cruise controlnya juga aktif, sedangkan di D8 itu belum aktif, kadang error mungkin. Tapi kalau di D9 itu dia udah lebih bagus. Terus di sini ada stock audio sama dengan yang D8. Nah, ada satu lagi perbedaan secara signifikan, yaitu kalau di D9 dia di sini ada terdapat sensor hujan. Jadi kalau hujan teman-teman cukup pencet tombol auto, nanti wipernya akan gerak sendiri menyesuaikan kecepatan volume air yang jatuh ke kaca. Jadi benar-benar mobil ini lebih modern, lebih asik dan fun to drive, teman-teman. Tapi ada kelemahannya, yaitu kelistrikannya lebih advance, jadi teman-teman harus benar-benar paham tentang kelistrikan D9 ini. Oke, kita lanjut. Kita masuk ke kaki belakang, teman-teman. Kaki belakang D8 dan D9 juga beda. Bedanya ada di mana? Kalau D8 dia lebih banyak link-link, jadi multi-link yang sangat banyak, harga perawatannya juga mahal. Sedangkan di D9 itu sudah seperti MacPherson biasa, jadi independen kanan kiri, dan juga tidak terlalu banyak link, jadi kayak mobil pada umumnya. Jauh lebih nyaman mana antara kaki D belakang dan D9? Menurut saya lebih nyaman D9, teman-teman. Kalau bisa dua, kenapa harus satu? Oke, gue nggak akan milih salah satu karena dua-duanya ini adalah mobil yang sangat gue suka dan gue pengen punya keduanya. Kebetulan ini juga sama sangat trim tertinggi dengan warna yang sama, China Blue. Tapi kalau untuk daily secara personal, gue akan lebih milih D9 karena dia konsumsi BBM-nya sangat irit, lalu durability-nya juga tidak perlu dipertanyakan lagi, yaitu Peugeot jarang banget ada rusak mesin atau apa segala macam. Tapi kalau untuk Sabtu Minggu atau mobil yang hobi dan mobil yang buat melepas relaksasi, ini adalah jawaban gua. Karena D8 ini shifting matic-nya jauh lebih enak, jauh lebih responsif, dan juga jauh lebih galak. Dia belum kenal yang namanya apa itu irit. Dia benar-benar boros, galak, nyaman, shifting perpindahan otomatis. Selanjutnya, bye-bye.